Assalamualaikum, saya Pocut. Saya Dila, selamat datang kembali di Jelajah Sangdara. Jelajah Sangdara. Oke, Cut. Nah, perjalanan kita kemarin pertama kali itu udah sampai di Kabupaten Gayo-Luwes, Kota Blangkecren. Dan first impression aku tuh sebenarnya kayak tadi aku ngira kayak ya kayak kota biasa, ternyata kayak bener-bener ya. Bener-bener. Dan sesuai nih sama julukan kota itu sendiri, yaitu Kota Seribu Bukit. Karena memang benar-benar kayak depan, belakang, kiri, kanan, view-nya perbukitan semua. Dan itu tuh emang kayak bikin kita tuh moodnya jadi kalem. Iya, tenang gitu kan. Sendiri gitu. Itu tuh emang best place to heal yourself. Yes, iya itu bener. Dan kita udah sampai sana, pastinya penasaran banget nih di tempat sebagus itu. Kira-kira budaya masyarakatnya itu gimana sih? Pertama kali kita belajar adalah tari saman ya.
Agi jana saare Ngesamar ni karangi lagi jana terang Ngesamar ni karangi Inga hati inga ada bahasa muku apa ku hina sama Pak Udin. Situ benar-benar kita nyerap banyak banget ilmu gitu ya. Bahkan kita juga ikut keserap energi sama mereka kan. Benar-benar kayak merinding ya Cut ya. Wajar sih karena mereka udah tampil di mana-mana. Di UNESCO ya sempat juga, ya ampun. Kayak aku paling ingat setiap gerakan semuanya ada arti. Kalau di gerakan-gerakan tadi, yang pertama tadi kan rengum, kan. Waktu kita mengucapkan rengum itu kita mengingat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. sesuai syair. Iya. Tapi di Tari Saman ini kan belum jelas sekali dibilang La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim kan belum. Nah, karena di tarian. Karena Saman ini, karena ada seorang ulama, Syekh Saman namanya, dia pernah menggunakan tarian Saman ini sebagai media. Untuk menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam di sini. Jadi sebelum Syekh Saman datang ke Gaya Luas, Saman ini sudah ada, tarian Saman sudah ada. Jadi datang Syekh Saman memasukkan tauhid ke situ. Modifikasi lah Pak ya, untuk menyebarkan Islam. Sebagai media. Makanya dari gerakan tadi itu ada artinya Pak? Ada artinya di gerakan ini tadi, mungkin ada pukulan dada, yang mukul dada tadi. Pukulan itu kalau kanan tebah, kalau bahasa Samannya tebah. Ini tebah kuan tangan kanan, tebah kiri tangan kiri. Itu menunjukkan kalau orang Gayo udah gini, ini aku menunjukkan ke jati diri lah gitu kan, kesungguhannya. Ini kesungguhannya untuk misalnya kalau berjuang pun kesungguhannya inilah. Sungguh-sungguh Pak. Ya kalau kerja pun kayak gitu, itu maksudnya. Sepenuh hati. Ya. Kemudian ada lagi di gerakan tadi itu kan ada surang saring. Surang saring. Iya, surang saring ini dibaratkan kita musyawarah. Musyawarah itu kan belum ada keputusan kan banyak dari A gini, dari B begini kan gitu. Nanti kan diambil kesimpulan. Nah, jadi sudah diambil kesimpulan kita ikutilah yang satu tadi. Nah, itu surang saring tadi. Surang saring kan gini tadi. Tadi kan beda-beda nih. Akhirnya sama lagi kan? Itulah filosofinya. Kalau filosofi surang saring. Kemudian ada lagi putar balik gini di tangan. Waktu gini kan. Putar balik itu ini. Kalau ini tebah kiri, ini putar balik. Nah, putar balik ini kalau dibahas filosofinya ini bisa menerima, bisa memberi. Kemudian kayak tangan di atas itu kita harus memberi dan juga harus balance. Ada kalanya kita tangan di bawah menerima. Dan gerakan kepala itu paling berkesan kayak. Ya, kemudian di kepala. Di kepala ini intinya satu. Sebagian diambil itu dari tarekat. Tarekat itu kan zikir kan. La ilaha illallah kan gitu. Tapi kalau di Saman ini memang dari situ, dan satu lagi menunjukkan kita ini harus melihat ke kanan kiri tetangga kita. Misalnya kalau seorang pemimpin itu harus adil, menunjukkan keadilan. Harus kita lihat orang itu sama rata. Ya, sama. Kayak gerakan ini sebenarnya juga ada unsur kritik tuh. Iya, benar-benar. Iya. Kritik yang membangun gitu. Jadi divisualisasikan dari gerakan-gerakan. Nah, di syair juga ya Cut ya, penuh dengan makna-makna ajaran-ajaran moral nih untuk kita kaula muda. Aku paling ingat itu yang salah satu liriknya, artinya itu adalah sejauh apapun kalian nanti pergi, jangan lupa pulang ke daerah sendiri untuk membangun daerah kita. Kayak syair-syair tadi, hoya-hoya bunga kan, hoya-hoya bunga tajuk dilam geregedenam desonu yami tanoh gayo. Ini melambangkan kalau kita merantau itu. Nah, kalau anak-anak di perantauan
jangan lupa untuk kembali ke kampung halamannya. Misalnya kalau sekolah pun keluar, jangan lupa kembali ke kampung halaman untuk membangun daerah. Gitu. Tapi sayang banget sih kalau misalnya kayak ini kan udah senior nih, terus nggak ada yang nerusin tuh sayang banget. Kayak nggak ada lagi generasi muda yang mau bahkan tahu sejarahnya itu sayang banget sih. Inilah melalui kita ya, semoga salah satu caranya. Terus kita juga nggak lupa kulineran. Kemarin ada apa aja? Itu tuh kayak dingin kan? Iya. Kita kuah-kuahan bebek encer. Iya benar. Itu tuh rasanya tuh kayak gurih, tapi nggak terlalu manis, tapi juga dia nggak terlalu asin. Jadi kayak balance dan nggak terlalu berat. Aku tuh sebenarnya nggak suka bebek. Sama Cut, tapi kita bisa bisa lahap gitu soalnya cara kata bapaknya itu, cara bikinnya itu dia dibakar dulu, baru dia dikuahin. Nggak amis. Yes. Aku nggak suka bebek sebenarnya. Ya, terus ada apa juga, lagi? ada telurnya ini dia no micin, sehat, tapi no minyak juga. Krutum. Itu nasinya. Iya. Krutum itu nasi kepal. Iya benar-benar nasi kepal yang dibungkus pakai daun. Itu wanginya sumpah. Ya wangi. Kayak aku tuh yang first impression aku pas makan itu juga kayak ini beda daripada nasi yang lain gitu. Padahal kan sama aja nih nasi gitu kan. Tapi dia tuh lebih harum karena dia dibalut di dalam dan lebih awet juga. Iya, itu. Terus yang paling horor coba. Ini tuh yang paling unik, ini tuh yang paling namanya tuh membekas di kepala aku. Sama sih. Kurik jeret. Ini tuh unik tapi dia enak banget. Itu artiannya itu ayam kuburan. Iya. Ayam kuburan. Terus kayak kenapa namanya ayam kuburan, Pak? Kan aku nanya gitu. Jadi ceritanya itu kayak ini tuh seserahan untuk orang-orang yang gali kubur. Jadi pada saat ada yang kemalangan, hidangan kayak gitu ya. Jadi dihidang di saat di lokasi yang sama tuh, kayak mereka lagi capek istirahatnya tuh dikasih itu. Jadi jadilah namanya kurek jeret. Dan rempah-rempah semuanya itu dari daerah Blangkejeren itu sendiri gitu. Emang luar biasa ya, Tanah Gayo memang nggak habis-habisnya. Paket komplit nggak ada habisnya kalau kita ceritakan keindahan alamnya, tentram, damai, kuliner, dan yang paling penting budayanya. Gitu. Kalau hilang sih kayak kita harus nyari kemana? Iya, benar banget. Dan ini merupakan tanggung jawab kita sama-sama ya, Cut ya. Gitu ya. Semoga kita punya kesempatan untuk balik lagi ke sana. Amin. Oke, makasih banyak ya untuk semuanya yang udah menyaksikan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga jangan lupa saksikan Jelajah Sang Darah episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.